Selamat datang di video pembelajaran konsultasi pengendalian kecurangan. Bersama kita akan memahami pentingnya fraud control plan sebagaimana diatur dalam Peraturan Deputi Kepala BPKP Nomor 11 Tahun 2024 sebagai pedoman untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kecurangan sendiri dapat muncul dalam berbagai bentuk. Pertanyaannya, bagaimana kita memahami kecurangan? Apa risikonya? Dan bagaimana langkah sistematis untuk mencegahnya? Semua itu akan kita bahas melalui fraud control plan. Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan cara merugikan pihak lain. Bentuknya dapat berupa korupsi, penyalahgunaan aset, maupun laporan keuangan yang dimanipulasi. Semua bentuk kecurangan ini melemahkan integritas organisasi dan tentu saja merusak kepercayaan publik. Kecurangan biasanya dipicu oleh 3 faktor utama yang dikenal sebagai fraud triangle. Tekanan, misalnya beban keuangan atau target yang berlebihan. Lalu kesempatan, yang muncul karena lemahnya sistem pengawasan atau adanya celah dalam prosedur. Dan rasionalisasi, yaitu pembenaran pribadi atas tindakan salah. Ketika ketiganya hadir bersamaan, resiko kecurangan meningkat pesat dan dapat menimbulkan kerugian besar, reputasi yang hancur, serta terhambatnya pembangunan. BPKP berperan sebagai aparat pengawas internal pemerintah yang langsung mendukung Presiden. BPKP mengintegrasikan strategi pembangunan nasional, tujuan organisasi, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal dengan pengendalian kecurangan. Integrasi ini diwujudkan melalui kegiatan konsultasi pengendalian kecurangan. Konsultasi pengendalian kecurangan memberikan manfaat besar yang memperkuat tata kelola dan akuntabilitas, membantu mencegah kecurangan, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi serta pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, sasaran utama dari program ini adalah meningkatkan maturitas SPIP, memperbaiki indeks efektivitas pengendalian korupsi, dan memperkuat kapabilitas APIP. Dengan kata lain, FCP tidak hanya bermanfaat untuk satu organisasi, tapi juga untuk memperkuat sistem pengawasan pemerintah secara keseluruhan. Tujuan utama konsultasi adalah membantu entitas memiliki sekaligus mengimplementasikan fraud control plan. Penilaian dilakukan terhadap eksistensi seperti dokumen dan kebijakan, serta implementasi nyata dalam budaya kerja. Dengan begitu, FCP yang dibangun tidak hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar efektif, berjalan konsisten, dan berkesinambungan. Konsultasi pengendalian kecurangan dilaksanakan melalui 4 tahapan utama, yaitu sosialisasi, penilaian diagnostik, bimbingan teknis dan implementasi, dan evaluasi. Mari kita pahami setiap tahapan secara lebih detail. Tahap pertama adalah sosialisasi. Di tahap ini diberikan pemahaman mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme fraud control plan, sehingga terbangun komitmen bersama. Tahap kedua adalah penilaian diagnostik. Auditor akan menilai atribut-atribut FCP yang dimiliki entitas, mengidentifikasi kelemahan, serta menyusun rancangan awal fraud control plan sesuai dengan kondisi organisasi. Penilaian diagnostik inilah yang menjadi inti dari proses FCP. Fraud control plan dibangun di atas 10 atribut utama, mulai dari kebijakan anti kecurangan, struktur anti kecurangan, standar perilaku dan disiplin, hingga penilaian risiko kecurangan. Atribut lainnya mencakup manajemen SDM, pihak ketiga, whistleblowing, deteksi proaktif, investigasi, dan tindakan korektif. Ke-10 atribut inilah yang menjadi standar untuk menilai kekuatan dan kelemahan pengendalian kecurangan di suatu entitas. Pelaksanaan penilaian atribut FCP diawali dengan pengumpulan dan analisis data. Auditor akan menelaah dokumen, melakukan wawancara, dan observasi langsung di lapangan. Dari data tersebut, dilakukan asesmen atas 10 atribut FCP untuk menilai ketersediaan, implementasi, serta efektivitas pengendalian yang ada. Langkah kerja penilaian atribut FCP meliputi validasi untuk memastikan bukti yang ada sesuai dengan kriteria. Kemudian, dilakukan fraud risk assessment untuk mengidentifikasi area yang rawan terhadap kecurangan. Dari hasil validasi dan FRA tersebut, auditor akan merumuskan area penguatan pengendalian kecurangan atau AAPK. AAPK berisi rekomendasi perbaikan spesifik agar sistem pengendalian semakin kokoh. Hasil penilaian diagnostik dikomunikasikan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan ini berisi hasil penilaian risiko kecurangan, hasil penilaian atribut FCP, serta area penguatan pengendalian kecurangan.
Setelah laporan disampaikan, akan dilakukan pemantauan tindak lanjut untuk memastikan rekomendasi benar-benar diterapkan. Konsultasi FCP dilanjutkan dengan bimbingan teknis implementasi. Pada tahap ini, dilakukan pendampingan dalam menindaklanjuti hasil diagnostik, memperkuat tata kelola, mengelola risiko, dan membangun budaya anti kecurangan. Setelah itu, dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana fraud control plan berjalan efektif dan menentukan perbaikan berkelanjutan. Evaluasi juga dikaitkan dengan sasaran utama, yaitu peningkatan maturitas SPIP, indeks efektivitas pengendalian korupsi, dan kapabilitas BIP. Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan konsultasi pengendalian kecurangan terselesaikan secara utuh, dari sosialisasi hingga evaluasi, dan siap menjadi fondasi bagi penguatan integritas organisasi. Dengan begitu, fraud control plan bukan sekadar dokumen, melainkan sebuah langkah nyata untuk menjaga integritas organisasi. Dengan komitmen dan konsistensi, kita dapat membangun budaya anti kecurangan yang kokoh dan berkesinambungan.